Shalom kepada semuanya. Kabar sukacita semuanya hari ini. Amin. Sungguh suatu kabar sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini. Kita boleh memuji menyembah Tuhan. Saya juga menyapa kepada saudara-saudara kita yang live streaming. Mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang lebih akrab dan indah lagi di hadapannya. Amin. Mari saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Izinkan sekali lagi saya bertanya kepada saudara, berapa banyak dalam keadaan sukacita hari ini? Haleluya. Dalam keadaan pun marilah kita senantiasa bersukacita, sebab Dialah yang menjadi tempat sandaran bagi kita. Amin. Dan hari ini bersama-sama kita, setiap saudara-saudari kita berkumpul, kita mau memuliakan Dia. Kenapa? Karena kita semua adalah saudara seiman. Amin. Bersama-sama kita datang menghampiri Dia, menaikkan setiap pujian bagi Dia. Haleluya. Mari kita satukan setiap kita untuk memuji menyembah Dia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. sekali lagi hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan dalam iman. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan kiri kananmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama kita naikkan. Engkau saudaraku, engkau saudara kita semua. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Engkau satukan setiap kami. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah setiap kami untuk memuji Engkau Tuhan. Ku memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saat kita naikkan, kita tengok kiri kanan kita.
memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lihat kiri kananmu, katakan kepada saudaramu, Kami kasih dengan darah kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. sama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. sekali lagi keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Engkau adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. Demikian juga kita semua. Amin. Dimanapun kita berada, mari sama-sama. Engkau saudaraku dan kamu adalah saudara kita semua. Amin. Tidak ada suatu pembedaan di antara kita. Karena kita adalah milik Tuhan bersama. Amin. Biar hanya kemuliaan bagi namamu Tuhan kami panjatkan ya Aba. Biar kasih setiamu Tuhan memenuhi segenap kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Tak berkesudahan setiap kasih setiamu. Yang membawa, yang membimbing setiap kami itu boleh berjalan di dalam pengenalan akan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau. Hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Silakan duduk kembali. Engkau Allah yang baik. Sungguh kami mau katakan Engkau Allah yang sangat baik. Allah yang baik, ku kagum akan kasih setiamu, selalu baru setiap hari, tiada pernah berhenti bagiku. Allah yang setia, sungguh ku bangga Kau jadi milikku. Kau hapuskan semua dosaku, tiada lagi Kau
pernah berhenti bagiku. Sungguh Engkau Allah setia. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kau hapuskan semua dosaku, tiada lagi Kau ingat pelanggaranku. Ku tahu berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Sungguh Kau berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. Ku tahu berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku persembahkan Yang kudus yang berkenan hanyalah bagi-Mu Tuhan. ku tahu berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Mari bersama-sama kita katakan, sungguh Dialah Allah yang baik. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena segala kebaikan dan kesetiaan-Mu. Selalu baru, Engkau tidak pernah menghitung setiap pelanggaran kami. tiada pernah berhenti bagiku. Di tempat ini Tuhan, kami mau angkat setiap pujian kami di hadapan-Mu. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kau setia, Kau hapuskan Ora lekaya rabasyandi. tiada lagi Kau ingat pelanggaranku. Ku tahu berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Kami berharga, kami sungguh berharga ya Tuhan. Berharga di mata-Mu, Hanya bagi-Mu setiap hidupan kami. berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Sungguh kami berharga Tuhan. Ku tahu Mari katakan di hadapan-Nya, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Terima kasih. Ku tahu berharga di mata-Mu, ku tahu berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Kami mau katakan
tidak menghitung setiap berapapun dosa-dosamu. Mari kita menghampiri Dia dengan keberanian. Katakan Tuhan Engkau baik, sebab sungguh Engkau baik Tuhan. Pujilah namamu, haleluya. Terima kasih, Alabasyane. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau yang terbaik Tuhan, sungguh Engkau yang termulia. Terima kasih Alabasyane. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kepada setiap umat-Mu, nyatakan kepada setiap pribadi. Kami mau katakan Engkau baik. Kami mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang menebus setiap kami. Terpuji namamu. Terima kasih. Tak mampu kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami datang mempersembahkan setiap dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan setiap dupa, pujian penyembahan, bela berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Engkau Yesus yang kami sembah. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami datang dengan segenap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Oh Jesus, Yalabashindi Jesus. Jesus, Yalabashindi. Kami rindu Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, bahwa kami Tuhan mengalami setiap pengalaman bersama, bahwa kami mengalami setiap pribadi bersama Engkau Tuhan. Oh ratakaya Rabbi, kita bukan sedang berjumpa dengan manusia, tapi kita datang di tempat ini berjumpa dengan suatu pribadi yang membentuk kita, yang menetapkan setiap langkah kita, yang memimpin setiap langkah kita berjalan, yang menuntun setiap pribadi kita, yang mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita taruhkan setiap haus dan lapar akan Dia. Ora babakara basyandi. Ya la basyikara la ya la basyandi. Mari alami perjumpaan dengan Dia. Alami secara pribadi dengan Dia. Ora takaya la basyikara. Ku
lebih dalam lagi di hadapan. Di hadapan hadirat, mari dengan keberanian kita menghampiri Dia. Dia Tuhan yang sangat baik. Ketika kita mencari Dia, Dia datang menghampiri kita. Bersama-sama kita bagi berdiri. Mari persembahkan hidupmu bagi Dia. Angkat kedua tanganmu sambil menyembah. Kita katakan Tuhan, kami berserah di dalam tangan-Mu. Keinginan kami dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah. Oh Jesus, Jesus, Yesus, Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
jauh daripada Dia. Betapa Tuhan rindu menjamah setiap kita. Betapa Tuhan rindu mengasihi setiap saya dan saudara. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami ingini selain hanya melekat di dalam tangan, bahwa kami Tuhan berjalan di dalam Engkau. Kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Bukakan segenap hati kami akan Engkau. Mengenal Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh ajaib. Kita datang di tempat ini. Satu hal kerinduan kita untuk datang menghampiri Dia, mencari wajah-Nya. Jangan kita lepaskan hadirat-Nya ketika Dia datang menghampiri kita. Mari datang berseru di hadapan-Nya, mencari wajah-Nya. Biarlah kita semakin layak di hadapan Dia. Biarlah kita semakin berkenan di hadapan Dia. Tidak ada kerinduan daripada kita hanya mencari Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau penuhi di tempat ini segenap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang lepas daripada pandangan-Mu. Tidak ada satupun yang jauh daripada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan terikat di dalam Engkau. Hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Hanya Engkau yang menjadi tempat persekutuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikat kami di dalam Engkau Tuhan. Jangan lepaskan setiap kami ya Tuhan. Jangan ada suatu perpecahan di tempat ini. Di dalam setiap anak-anak-Mu, di dalam setiap rumah tangga Tuhan. Bawa kami semuanya melekat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah keajaiban-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, Alfa dan Omega. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Mari sama-sama setiap kita yang rindu akan Dia, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan berkata ketika 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Amin. Mari kita lebih lagi di dalam Dia. Kita mencari Dia. Kita rindu Tuhan menjamah kita dan kita menjamah Dia. Sehingga ada suatu keterikatan di dalam setiap kita. Amin. Mari kita lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Kita bertumbuh di dalam Dia. Mari kita memuji-muji Dia lebih lagi. Amin. Bersama-sama kita meninggikan Dia. Bersama-sama kita memuliakan Dia. Haleluya. Sebab Dia yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega.
Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Tuhan kita Allah yang ajaib. Ini ada kuasa-Mu telah terbentang panjang sejarah manusia. Tuhan itu sungguh luar biasa. Hari Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Nyatakanlah, Nyatakanlah lagi nyatakanlah di tengah-tengah kami Tuhan. atas hidupku. Hidupku penuh Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. biarlah musik menyembah Tuhan. Omega, Tuhanku luar biasa. perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Luar biasa. perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidup kita penuh dengan mukjizat. Penuh mujizat. Sekali lagi kita katakan, Hidupku penuh mujizat. berapa banyak hidup kita penuh dengan mukjizat. Amin. Berapa banyak saudara-saudara yang hidup dengan penuh mukjizat. Hari ini kita boleh bernafas, itu adalah mukjizat daripada Tuhan. Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma. Amin. Tuhan memberkati kita lebih lagi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
hadiahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorak hanya bagi Dia. Dia yang layak terima segala pujian. Sama-sama kita katakan. Alasanku dipakai segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berkat Tuhan menyertai setiap umat-umatnya. Setiap yang yakin dan percaya akan Dia, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Anugerahnya sungguh besar bagi kita semua. Pengharapan yang tidak pernah berhenti. Senantiasa biarlah kita serukan di hadapannya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Singkat ini. Berjanji setia sampai akhir daripada kehidupan hanya mengasihi Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau yang mempersatukan setiap keluarga di Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebab bagi Engkaulah segala-galanya. Sebab hanya Engkaulah pribadi satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama dengan keluarga kami. Datang beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sempurnakan kehidupan keluarga kami untuk semakin lagi di dalam Tuhan. Keluarga kami semakin lagi mencintai Engkau Tuhan. Melebihi segala-galanya. Karena Engkau begitu konsen Tuhan akan setiap keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Bapa pada saat malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin setiap kami. Tuhan Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang baru bagi kami. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang membawa kami semakin lagi di dalam mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita tetap semangat dan antusias. Saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Jikalau ada yang baru pertama kali hadir di gereja GBI Mandarin Binjai pada sore malam hari ini. Kalau ada dan tidak berkeberatan boleh melambaikan tangan sehingga kami boleh memberikan sapa. Puji Tuhan, kita semua jemaat-jemaat yang setia. Itu berarti Tuhan menghendaki kita terus membawa jiwa. Karena dengan hadirnya jiwa baru maka malaikat di surga bersorak-sorai karena ada orang-orang yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Ini adalah minggu terakhir ya di bulan Mei. Ya, tidak terasa begitu cepat waktu berjalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita bersyukur ya sampai hari ini Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan tetap jaga kita sekaliannya sehingga kita boleh beribadah bersama pada saat sore malam hari ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang keluarga, yaitu harmonious family atau keluarga yang harmoni. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu, tetapi biarkan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan sangat konsen akan keluarga. Bapak Ibu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dimulai dari kitab Kejadian, perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, maka di situ kita mendapat pesan yang mungkin sederhana tapi sangat penting. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama kali Tuhan menciptakan wadah atau satu persekutuan atau satu komunitas adalah keluarga Bapak Ibu. Yaitu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan mereka menjadi pasangan hidup yang pertama. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu kalau masuk kepada perjanjian baru, Bapak Ibu tahu Yesus melakukan mujizat pertama kali di mana? Bukan di tempat lain. Tapi di tengah-tengah pernikahan atau di tengah-tengah keluarga, terbentuknya satu keluarga. Ini memberikan kita nilai penting bahwa keluarga itu menjadi sesuatu yang penting di mata Tuhan. Keluarga itu adalah suatu wadah atau komunitas ataupun persekutuan yang sangat urgent di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan prioritas yang utama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi satu nilai bagi kita sebagai orang Kristen, maka kita rindu keluarga kita bukan hanya kita pribadi. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita baca di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15b ini menjadi ayat yang terus harus kita ingat dalam kehidupan keluarga kita mengiring Tuhan ya. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15b seperti pujian yang tadi kita sudah katakan, nyanyikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah tahu Bapak Ibu datang sendirian atau sudah bersama keluarga atau masih ada anggota keluarga yang tertinggal. Tapi ayat ini harus didoakan Bapak Ibu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan mau puas kalau Bapak Ibu sudah kenal Tuhan.
Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin menjadi orang Kristen, orang percaya yang terlebih dahulu diizinkan Tuhan mengenal Tuhan di tengah-tengah keluarga, bukan berarti Bapak Ibu sudah selesai. Bapak Ibu berarti mendapatkan beban selanjutnya. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, itu anak kita. Kalau mereka belum beribadah bersama dengan kita, datang kepada Tuhan, maka kita harus mendoakan mereka. Kita harus terus bergiat. Kita harus terus memberikan waktu, memberikan doa kita kepada orang-orang yang ada, yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu jangan sudah merasa, yang penting kan saya sudah kenal Tuhan. Masuk surga kan masing-masing, betul. Tapi kalau Tuhan kasih kita pasangan hidup, di mana itu setiap hari kita jumpa, setiap waktu kita bisa berinteraksi, tapi kita tidak memiliki rasa peduli, ataupun rasa empati, belas kasihan yang besar atas pasangan hidup kita, maka kita menjadi orang percaya yang tidak sempurna. Karena kita dipanggil bukan untuk jadi pribadi saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi satu kumpulan orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hari ini, kalau engkau dan saya hadir hari ini hanya sendiri, oleh karena banyak hal yang membuat keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anak, ataupun keluarga besarmu belum datang kepada Tuhan, saya ingin katakan, jangan putus asa. Tetap bawa mereka di dalam doa. Di setiap waktu dan kesempatan, sebut nama mereka. Bawa di hadapan Tuhan, tangisi di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan, Allah Roh Kudus menjamah mereka dan mereka boleh percaya kepada kita. Sehingga seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memiliki keluarga yang harmonis. Hal beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengawali keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Nah apa itu keluarga yang harmonis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa itu keluarga yang harmonis? Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seia sekata. Yang memiliki keselarasan, yang memiliki keserasian. Jadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didasari dengan seia sekata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah suami, istri, dan anak itu memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, kerinduan yang sama dalam hal datang kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya kalau kita berkata bicara tentang keluarga yang harmonis, tetapi kita tidak hidup dalam seia sekata dengan pasangan hidup kita. Mungkin itu dengan anak kita, mungkin itu dengan suami atau istri kita. Maka keluarga kita belum menjadi keluarga yang harmonis seperti apa yang Tuhan mau. Keluarga yang harmonis sekali lagi keluarga yang memiliki konsep dasar yaitu seia sekata. Seia sekata itu berbicara tentang satu tujuan, satu visi, satu keinginan, satu kerinduan. Tidak bercabang-cabang Bapak Ibu. Yang istri maunya A, yang suami maunya C, yang anak-anak maunya D. Itu bukan seia sekata. Tapi mungkin kita berkata, Pak memang di tengah keluarga kan kita diberikan untuk berpikir yang besar Pak, betul. Tapi saya ingin katakan, walaupun masing-masing punya tujuan yang berbeda, tetapi itu harus disatukan. Lewat mana? Lewat komunikasi Bapak Ibu. Mungkin istri punya rencana, Pak, saya ingin buka usaha online. Suami mungkin berpikir, oh kita buka aja usaha yang konvensional. Anak-anak mungkin enggak, saya mau menjadi YouTuber. Bisa nggak? Bisa. Komunikasi. Dibicarakan bertiga, dibicarakan bersama. Oh yang online dengan YouTuber itu sama. Oh konvensional juga bisa dipromosi lewat online. Bisa berbarengan, tujuannya satu. Menjadi keluarga yang selaras. Menjadi keluarga yang seia sekata. Tidak menganggap, yang ini enggak bagus, yang ini kurang keren, yang ini kurang. Enggak, dibicarakan. Seia sekata. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hal inilah yang menjadi penting. Kenapa? Karena keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang dirindukan atau dikehendaki Tuhan. Tetapi setiap fakta, pada faktanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak keluarga-keluarga tidak mengalami keluarga yang harmonis. Bahkan yang lebih parah adalah banyak juga keluarga-keluarga orang yang percaya kepada Tuhan,
juga tidak mengalami keluarga yang harmonis. Kenapa mereka tidak mengalami keluarga harmonis? Karena adanya permasalahan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak-anak sendiri, yaitu kakak beradik atau abang beradik. Sehingga muncullah keluarga yang berantakan. Keluarga yang tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena keluarga Kristen harusnya keluarga harmonis. Tetapi karena adanya permasalahan-permasalahan tadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara sesama anak yaitu kakak beradik, abang beradik. Maka timbullah keluarga yang berantakan. Dan itu sangat merugikan bagi setiap anggota keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suka tidak suka. Orang tua waktu ribut Bapak Ibu, ya seperti dulu. Papa mama saya waktu itu belum kenal Tuhan. Waktu mereka ribut kami sebagai anak terdampak Bapak Ibu. Kalau papa mama ribut sudah pasti kami akan keluar dari rumah. Tinggalnya di mana? Semua di kandang. Di kandang bebek maksudnya karena rumah keliling itu adalah kandang bebek, ada kandang babi karena dulu kami di Brandan. Waktu mereka ribut, waktu mereka bertengkar kami akan keluar rumah supaya apa? Jangan kena imbas. Kalau tidak keluar bisa-bisa kami kena pukul. Ataupun kena marah. Untuk mencegah itu maka kami harus keluar. Begitu sebaliknya. Waktu kami, karena kami 5 bersaudara. 1 adik perempuan, 5 laki-laki. Bayangkan 5 laki-laki 1 rumah. Kalau nggak berantem pasti sparring terus. Antara yang 1 dengan yang 3. Antara yang 2 dengan yang 5 dan selanjutnya. Waktu kami sudah berkelahi berantem Bapak Ibu sebagai saudara kandung. Maka mama akan marah. Mama akan marah, waktu mama marah tidak bisa menyentuh kami dengan rotannya. Maka waktu papa pulang dia akan ngadu, anakmu tadi berantem. Kalau sudah papa yang datang waktu dipanggil, semua kumpul. Maka semua seperti ayam kena penyakit kumpul pelan-pelan. Kalau sudah kumpul siap-siaplah yang namanya rotan dan ikat pinggang. Berantem kakak beradik, imbasnya kepada orang tua. Ini yang dikatakan tadi. Kalau semua ada masalah pasti terjadi. Berantakan keluarga. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadari bahwa keluarga yang harmonis itu harus menjadi prioritas. Yang dikejar, yang dirindukan, yang dinantikan setiap keluarga Kristen. Katakan amin. Bapak Ibu dan saya harus ciptakan itu. Tidak bisa kita anggap itu sepele. Karena itu sangat penting dan itu mempengaruhi seluruh keluarga kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, penyebab keluarga itu tidak menjadi harmonis ada beberapa faktor. Penyebab kenapa keluarga tidak harmonis, yang pertama karena faktor perbedaan prinsip. Suami punya prinsip sendiri, istri punya prinsip sendiri, anak-anak punya prinsip sendiri. Apakah prinsip itu salah? Tidak salah, tetapi kalau dipaksakan menjadi salah. Bapak Ibu dan saya hidup harus punya prinsip. Tapi prinsipmu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Amin. Saya punya prinsip, saya tidak bisa paksakan prinsip hidup saya kepada istri saya. Kamu harus jadi seperti apa yang saya mau. Tidak bisa Bapak Ibu. Prinsip Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Bukan secara global. Tapi yang global adalah tujuannya memuliakan Tuhan. Suami istri menikah bukan untuk menyenangi diri masing-masing. Suami istri menikah untuk memuliakan Tuhan. Nah, perbedaan prinsip itu menjadi masalah. Gara-gara perbedaan prinsip ribut. Yang ini merasa kamu tidak penting, yang ini merasa kamu tidak bisa. Akhirnya cekcok, ribut. Apalagi faktor ekonomi. Bapak Ibu, faktor ekonomi ini juga penyumbang terbesar dari keluarga yang bermasalah. Gara-gara ekonomi yang kurang bermasalah, ekonomi berlebih pun masalah. Bapak Ibu tahu kenapa ada banyak pil dan will? Salah satu faktor itu juga. Kenapa semua itu semua berdampak? Nah apalagi faktor kurangnya komunikasi. Dari semua faktor yang saya sebut tadi, perbedaan prinsip dan juga ekonomi. Faktor komunikasi ini terbesar, penyumbang terbesar. Kenapa keluarga tidak harmonis? Karena kurangnya komunikasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suka tidak suka. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, zaman sudah canggih yang disebut zaman milenial. Sekarang kalau dulu tahun 2000 ke atas sampai 2010 masih sebagian
Tapi tahun 2020 atau 2019 sampai 2021 atau 2015 sampai 2021, sekarang semua orang punya yang namanya gadget, handphone, betul? Dan inilah faktor pertama, penyumbang terbesar orang tidak pernah berkomunikasi dengan baik sesama keluarga. Bapak Ibu pernah lihat ada anggota keluarga pergi makan ke satu tempat, anak pegang HP, bapak pegang HP, istri pegang HP, maaf kalau ada pembantunya atau yang mengasuh anaknya pun pegang HP. Duduk satu meja, tapi bicara dengan HP masing-masing. Komunikasinya kapan? Pas penting aja. Pas nyuruh, pas perintah, bukan pas diskusi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini menjadi keluarga kita, menjadi keluarga yang tidak harmonis. Seharusnya setiap keluarga Kristen harus memiliki keluarga yang harmonis. Seharusnya. Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya. Seharusnya keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Bahkan menjadi keluarga yang terang di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Menjadi keluarga yang berdampak di tengah-tengah keluarga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita harmonis? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa catat ayatnya. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 21. Itu akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Nah apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang harmonis menurut firman Tuhan? Nah Bapak Ibu dan saya harus banyak bersyukur karena kita punya satu buku atau satu kebenaran, atau saya kalau boleh pakai kata satu seperti tuntunan, yaitu Alkitab yang bisa membawa kita untuk hidup dalam keluarga yang harmonis. Bapak Ibu tidak perlu cari pakar-pakar. Yang penting Bapak Ibu lakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui firman. Mungkin Bapak Ibu bilang penting Pak pakar, ya penting. Tetapi saya ingin katakan pakar itu juga mengambil dasar dari kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita menganggap itu penting firman Tuhan. Maka hari ini mari kita belajar untuk kita menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Berdasarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan waktu dengan baik. Kita menggunakan waktu dengan baik. Maksudnya apa? Firman Tuhan berkata Efesus 5:16, dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, maka kita harus Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Bapak Ibu dan saya harus menggunakan waktu dengan baik. Kenapa? Karena kita semua diberikan waktu yang sama. Amin. Semua dikasih waktu 24 jam. Nggak ada yang lebih 1 menit, 1 detik pun tidak. Semua sama. Dari orang tua sampai kepada anak-anak. Dari yang sudah lansia sampai kepada bayi yang baru lahir. Waktunya sama. 24 jam. Berarti kalau waktu yang sama. Pertanyaannya. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak waktu yang sudah kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada keluargamu? Atau justru sebaliknya. Bapak Ibu, saya ingin katakan, saat ini kita semakin dibuat jauh. Seperti yang tadi saya katakan, kecanggihan teknologi membuat kita jauh dari keluarga. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk bersosialisasi kepada keluarga kita. Atau justru kita banyak menghabiskan waktu dengan orang di luar sana. Habiskan banyak waktu untuk mengejar yang namanya target pekerjaan. Kita habiskan waktu untuk membuka internet. Bapak Ibu sadar tidak sadar kita sudah dipengaruhi bangun tidur yang pertama kali dicari HP. Saya berdoa suami istri di tempat ini bangun pertama yang dicari pasangan hidupnya. Ma ada di mana? Pa ada di mana?
Jangan, Ma HP-ku mana? Pa HP-ku mana? Nah ini udah terbalik ini. HP sudah jadi pasangan hidup, bukan pasangan hidupnya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk fokus hanya bekerja, berapa banyak kita habiskan waktu hanya untuk mengejar yang namanya bersosialisasi dengan rekan kita, berapa banyak waktu kita habiskan interaksi dengan dunia maya daripada keluarga kita. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah lihat tidak, tapi saya sendiri pernah melihat secara langsung. Ada keluarga yang makan di tempat restoran, tempat makan bersama. Mereka memang kumpul satu meja, duduk satu meja. Tidak jauh-jauhan, duduk satu meja. Tetapi yang bermasalah adalah waktu mereka sudah duduk satu meja, masing-masing mengeluarkan gadgetnya masing-masing. Dan masing-masing berinteraksi dengan gadgetnya. Ada yang suami sedang berinteraksi dengan gadgetnya, senyum-senyum. Anak-anaknya juga ketawa hahaha hihihi dengan gadgetnya. Pertanyaan saya, siapa yang berdiri, yang duduk di depannya? Siapa yang duduk di samping kiri dan kanannya? Apakah itu orang yang tidak dikenal? Kalau Bapak Ibu dan saya juga melakukan, mari kita berubah. Kalau Bapak Ibu dan saya juga pelakunya, mari kita berubah. Saya juga berbicara pada diri saya sendiri. Istri saya suka ngomong kepada saya begini. Kalau saya sudah pegang HP Bapak Ibu, istri saya suka begini, saya malas ngomong sama Papa. Saya bilang kenapa? Dari tadi saya ngomong, Papa nggak liatin saya. Waduh, karena fokusnya lihat HP. Istri saya suka ngomong begitu. Suka negur. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk pasangan hidup kita. Saya tidak melarang. Bapak Ibu, saya bukan orang yang melarang Bapak Ibu jangan berinteraksi dengan internet. Tidak. Zaman Tuhan ciptakan untuk kita ada, tetapi persoalannya bagaimana kita memanage karena kita rindu menjadi keluarga yang harmonis, yaitu kita mempergunakan waktu dengan baik. Kalau Tuhan kasih kita 24 jam, berapa jam atau berapa waktu yang kau habiskan bersama dengan pasangan hidupmu, dengan keluargamu, berinteraksi. Itu bukan masalah gadgetnya, bukan masalah pekerjaannya, bukan masalah sosialisasi dengan orang-orang yang punya hobi yang sama, relasi, bisnis dan segala, bukan. Saya tidak melarang itu semua, itu harus dilakukan. Karena kitab Amsal juga berkata, kita harus bekerja keras. Tetapi persoalannya berapa banyak waktu juga yang kau habiskan untuk keluargamu. Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengatakan begini, motivator-motivator berkata begini. Jangan pernah bawa pekerjaanmu pulang ke rumah. Selesaikan pekerjaanmu di tempat kerja. Waktu engkau pulang ke rumah, itu adalah waktumu pada keluargamu. Ada orang yang maniak, kalau saya maaf bahasanya kurang sopan, tapi seperti itu orang yang ketagihan dengan kerja. Dia kerja di kantor dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Dia rasa belum selesai, dia kerjakan lagi sampai rumah. Dia duduk sebentar, dia mungkin gak sempat mandi ataupun mandi. Selesai makan, dia bukan bercengkrama dengan istri atau pasangan hidupnya atau anak-anak. Tapi dia kembali aktivitas dengan kerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bagi kantor, engkau dibilang luar biasa. Tapi bagi keluargamu, engkau binasa. Karena suamimu atau istrimu tidak nikah dengan kerjaanmu. Dia nikah dengan hidup kita. Dia butuh kita. Nah, berapa banyak kita begitu. Anak-anak juga sama. Sekolah, les, udah panjang. Udah sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 1. Les lagi jam 2 sampai jam 5. Pulang gadget. Gak pernah ngomong sama papa mamanya. Ngomongnya di gadget terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya tidak menyalahkan semua aktivitasmu. Tapi saya mau katakan, pergunakan waktu dengan baik. Manage dengan baik. Karena Alkitab berkata, dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu Bapak Ibu dan saya tidak mempergunakan dengan baik, maka itu menjadi sumber masalah untuk tidak menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya. Apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang harmonis menurut firman Tuhan? Kalau yang pertama tadi adalah
kita mempergunakan waktu dengan baik. Maka yang kedua adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ini ada persoalan terbesar juga Bapak Ibu, sehingga keluarga tidak lagi harmonis. Masing-masing tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau saya jadi suami, saya harus menjadi suami yang bagaimana? Kalau saya jadi istri, saya harus jadi istri yang bagaimana? Kalau saya menjadi anak, saya harus jadi anak yang bagaimana? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu, saya tidak sedang marahin Bapak Ibu bodoh. Tapi Alkitab katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah Alkitab dengan jelas mengatakan agar kita jangan bodoh, melainkan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena setiap anggota keluarga bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Karena kita diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan Allah Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Apa maksud kehendak Tuhan dalam anggota keluarga? Itu yang penting. Apa kehendak Tuhan dalam setiap kita? Masing-masing dalam anggota Tuhan. Anggota keluarga. Apa kehendak Tuhan bagi keluarga? Yang pertama, yaitu suami harus mengasihi istrinya. Boleh tolong tampilkan Justin, Efesus 5:25. Alkitab berkata suami harus mengasihi istrinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap para laki-laki, kita semua kaum Adam, mari perhatikan ayat ini dengan seksama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi saya ulang, hai istri, kasihilah istrimu. Banyak orang bertanya, Pak bagaimana cara mengasihi istri? Kasih aja banyak uang, belikan mobil, belikan apa yang dia mau, penuhi semua. Saya ingin katakan itu bukan mengasihi istri. Kasihi istri bukan seperti itu. Kasihi istri bukan model dunia. Tuhan ajarkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bapak Ibu tahu apa itu jemaat? Jemaat itu berarti begitu banyak pola, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tipe, begitu banyak sega-segi. Tapi Tuhan katakan, engkau harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia mengampuni waktu orang jemaatnya berbuat salah. Dia mengasihi waktu jemaatnya tidak mengasihi. Dia tetap menerima waktu jemaatnya tidak mau menerima apa yang Kristus katakan. Saya ingin katakan dengan analogi seperti itu, maka seorang suami harus bisa mengasihi istrinya seperti itu. Bahkan yang lebih dahsyat adalah dia katakan, kitab Efesus katakan, menyerahkan dirinya baginya. Dia bukan hanya memberikan tentang hal-hal dunia kedagingan. Tidak, sampai kepada akhir hidupnya. Suami-suami, mari kasihi istrimu. Jangan berpikir engkau memberikan semua kebutuhannya berarti engkau sudah mengasihi. Saya ingin katakan itu konsep dunia. Konsep firman Tuhan tidak demikian. Alkitab jelas berkata, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Siapa jemaat? Jemaat adalah orang-orang yang banyak dalam situasi apapun juga. Bagaimana Kristus menerimanya? Apapun siapapun keadaannya, Kristus terima dengan kasih. Kristus tidak pernah buang orang. Kristus tidak pernah menyakiti orang. Kristus selalu mengasihi musuhnya. Kristus selalu mengasihi orang-orang yang bersalah kepadanya. Kristus selalu memberikan pengampunan. Kristus selalu memberikan pengharapan. Bukan rancangan-rancangan yang membawa kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya mari kita kaum bapa, kasihilah istri kita seperti Kristus mengasihi. Istri kita mungkin banyak kesalahan. Istri kita mungkin banyak kelalaian. Anak-anak kita mungkin banyak celah. Untuk kita bisa marah. Untuk kita bisa memberikan punishment dan segalanya. Tapi Kristus mengasihi dengan pengampunan.
Kristus mengasihi dengan pengampunan. Bahkan lebih dahsyat adalah Kristus mau mati buat jemaatnya. Bapak-bapak, mari kita camkan ini baik-baik. Yang kedua, apa kehendak Tuhan bagi keluarga? Kalau tadi kepada suami, sekarang kepada istri. Istri harus tunduk kepada suami. Efesus 5:22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ingin katakan, kata seperti kepada Tuhan tidak seperti konsep dunia. Bagaimana kita tunduk kepada suami kalau di dunia mengajarkan kalau dapat banyak, uang belanja banyak, transferan banyak, segala sesuatu dibutuhkan kita manut. Kalau nggak dikasih ya sorry. Nggak bisa Bapak Ibu. Ibu-ibu tolong camkan baik. Tunduk seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan itu berbicara apa? Bapak Ibu dan saya diperintahkan apa? Kita selalu tunduk. Kadang-kadang Tuhan bilang sama kita, hai anakku, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kita bilang Tuhan sulit. Tapi firman Tuhan katakan tunduk. Kita harus lakukan. Nggak bisa. Kita nggak bisa berkilah, kita nggak bisa lagi berargumentasi, nggak mau ini nggak bisa. Enggak. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya di dalam segala situasi dan keadaan. Mungkin itu adalah suamimu yang begitu kejam, mungkin itu adalah istrimu yang suamimu yang tidak tahu mengasihi, tidak romantis atau segalanya. Engkau istri harus tetap tunduk kepadanya. Karena Alkitab berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan hari-hari ini? Kalau engkau berkata, Tuhan aku mengasihimu, tapi engkau tidak tunduk pada suamimu, itu bukan kebenaran. Kalau kita berkata sebagai istri, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi suamimu, itu bukan kebenaran. Itu hanya lip service yang kita sampaikan. Hai istri-istri, mari belajar tunduk kepada suamimu. Seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Walaupun terkadang keputusan-keputusan yang suamimu ambil seperti keputusan-keputusan yang Tuhan ambil dalam hidup kita, tidak bisa kita terima waktu itu. Ada banyak keputusan yang Tuhan putuskan dalam hidup kita yang tidak bisa kita terima pada saat diputuskan. Kita harus butuh waktu untuk belajar menerima. Seperti itulah kita juga harus belajar menerima keputusan suami kita. Mungkin itu membuat kita tidak nyaman, tapi belajar untuk tunduk kepadanya. Yang ketiga, anak-anak menghormati orang tua. Hai anak-anak muda, engkau yang masih belum berkeluarga, engkau harus menghormati orang tuamu. Seperti Alkitab juga berkata, Efesus 6 ayat 1-3. Alkitab berkata seperti ini. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mentaati orang tua itu bukan mudah-mudahan. Bukan. Anak-anak taat kepada orang tua itu harus. Pak bisa dinego? Tidak bisa. Boksu diskon dikit? Enggak bisa. Alkitab katakan harus taat kepada orang tua. Ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Bukan himbauan. Ini perintah. Hormati papa dan mamamu itu perintah. Yang penting, bukan yang asal-asalan. Ini penting. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu konsen dengan hal ini? Lanjut ayat 3, lompat. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak muda pengen berbahagia, amin. Hai anak muda, ingin berbahagia, amin. Saya yakin tidak ada seorang pun anak muda yang ingin hidup menderita. Semuanya ingin berbahagia. Kalaupun menderita dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya engkau berbahagia? Hormati papa dan mamamu. Tidak ada cara lain. Pak diskon lah, boksu diskon gak bisa. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Supaya panjang umurmu.
Sudah bahagia diberkati lagi dengan usia yang lebih panjang untuk menjadi berkat buat orang lain. Kan luar biasa. Waktu ada kedengaran, siapa itu? Oh ya si A itu, oh anaknya siapa ya? Kenapa? Waduh luar biasa dia. Hidupnya takut akan Tuhan, penuh dengan kasih, murah hati, selalu nolong orang. Kita yang jadi orang tua pun bangga. Tapi kalau dengar, anaknya siapa tuh? Si Anu, si Polan. Kenapa? Tiap hari mukulin orang, mabuk-mabukan, berjudi, main game. Ya Tuhan, main game lagi. Yang main game, mulailah berubah. Anak-anak muda di gereja ini, Boksu jujur senang kalian kumpul bersama kalau di hari Minggu. Tapi Boksu sedikit tertegur waktu kemarin evaluasi. Lihat anak muda kok main game. Ya betul juga ya, kok main game. Kenapa enggak mereka saling kenalan, saling berdoa. Memang game itu seru. Tapi itu tidak membuat imanmu bertumbuh dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next. Yang ketiga, yang terakhir, waktu saya sudah mau habis. Apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang bahagia? Yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi mempergunakan waktu dengan baik. Yang kedua adalah kita harus hidup mengerti kehendak Tuhan. Maka yang ketiga adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita baru memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Di mana setiap kita rindu dicurahin Roh Kudus untuk apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu memimpin kita kepada apa yang Tuhan mau. Itu menuntun kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi keluarga yang harmonis kita pun demikian. Karena firman Tuhan berkata Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu dan saya harus penuh dengan roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya harus dipimpin roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Bukan roh hawa nafsu. Karena roh hawa nafsu dalam konteks ini dilambang sebagai anggur yang memberikan kemabukan kepada kita. Sehingga kita berbuat jahat. Memang roh dunia ini begitu memabukkan kita Bapak Ibu. Roh dunia ini membuat kita begitu tergiur, nyaman. Orang dunia katakan ngeplay, terbawa di awan-awan sehingga kita lupa ada tanggung jawab yang lain. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipimpin oleh roh. Dan bukti, ciri-ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Yang pertama, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saya tidak tahu di tempat ini, apakah Bapak Ibu dan saya membangun mezbah di tengah-tengah keluarga setiap hari? Apakah Bapak Ibu dan saya membangun mezbah keluarga setiap hari? Mari Bapak Ibu, bangun mezbah Tuhan. Pak, saya sendiri bangun mezbah Tuhan. Doakan waktu kamu sendiri masih di rumah, yang lain belum kenal Tuhan. Kamu bangun, Bapak Ibu dan saya bangun. Doakan mereka, Tuhan aku rindu bukan hanya saya yang datang kepadamu. Tapi aku rindu ada suamiku, ada istriku, ada anakku yang datang bersama-sama kepadamu. Doa. Bagaimana bisa suami istrimu bertobat, anakmu bertobat, doa pun gak pernah. Gak pernah nangis. Gak pernah. Ciri-ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada. Yang kedua, mengucap syukur. Selalu penuh dengan ucapan syukur. Ada tantangan tengah keluarga, bukannya saling menyalahkan, bukannya saling menuduh, bukan yang saling menyakiti, tapi mari bersama-sama kita datang sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun hari ini kami masih dalam pergumulan perekonomian, pergumulan dalam semua aspek kehidupan. Tapi kami bersyukur Engkau masih memberikan suami, istri, dan anak-anak yang setia kepadamu. Itu yang harus dilakukan. Bukan, kaulah istri gak becus, kaulah suami gak becus, kau anak gak tahu diri. Jangan Bapak Ibu. Kalau karena menyalahkan bisa membawa keluargamu harmonis, lakukanlah. Tapi setahu saya, tidak ada satupun yang menyalahkan itu bisa membuat keluargamu harmonis. Tetapi pasti menghancurkan keluargamu. Ciri-ciri keluarga yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam kerendahan hati. Ini penting Bapak Ibu. Mari suami istri, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hargai sesama.
terima kekurangan, terima kelebihan. Kekurangan istri itu adalah kekuranganku. Kelebihan istri itu adalah kelebihanku. Kekurangan suami adalah kekuranganku. Kelebihan suami adalah kelebihanku. Kekurangan dan kelebihan anak itu juga bagianku. Jangan kita menyalahkan. Jangan kita justru menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah itu. Justru kita harus rendah hati, kita tahu siapa istri kita tahu bagaimana suami kita. Mari kita belajar melengkapi. Saya sudah pernah bersaksi berkali-kali, istri saya sedang live menyaksikan. Istri saya tidak bisa seperti saya. Kalau saya dalam hal waktu selalu before, sebelum. Kalau ibadah jam 7, maka saya jam 6 sudah siap. Kalau istri saya enggak. Dia be on time. Dia enggak telat, tapi pas. Nah bagi saya seorang pelayan susah. Saya harus sebelum. Kenapa bagi saya? Karena saya harus cek semuanya. Saya harus pastikan A, B, C ini bagus enggak, ini sudah berjalan atau tidak. Walaupun istri saya pelayanan, tetapi dia lebih punya konsep be on time, bukan before on time. Dan itu jadi masalah Bapak Ibu. Pernah di awal-awal kami baru menikah itu menjadi keributan, pemicu keributan. Melayani Tuhan, Bapak Ibu bayangkan bukan pergi ke mall, melayani Tuhan itu jadi masalah karena waktu. Tetapi setelah Tuhan pimpin dengan hikmat yang diberikan, mulai saya belajar menyesuaikan. Saya tidak nuntut dia lagi, karena dulu kenapa ribut saya tuntut. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak bisa Bapak Ibu ribut. Tiap hari berantem. Tiap kali ibadah berantem. Mau khotbah pun berantem dulu. Bapak Ibu bayangkan saya naik khotbah dalam posisi sudah berantem. Apa yang saya khotbahkan? Amarah. Tidak lagi Bapak Ibu. Untuk sekarang tidak lagi. Saya selalu menyesuaikan. Apalagi kalau sudah pergi jalan-jalan. Saya sampaikan jauh-jauh hari. Supaya tidak menjadi keributan. Mari kita saling merendahkan hati pasangan hidup. Kesimpulannya saya undang worship leader dan singer. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang harmonis bukanlah seperti ukuran dunia. Garis bawahi, keluarga yang harmonis bukanlah seperti ukuran dunia. Yaitu melalui apa? Kekayaan, kesuksesan, karir yang hebat dan jabatan. Dunia memang mengajarkan supaya keluarga yang harmonis itu pastikan dia kaya, pastikan dia sukses, karirnya hebat dan jabatannya bagus. Itu keluarga harmonis. Saya ingin katakan dalam Tuhan bukan itu. Dalam Tuhan adalah keluarga yang harmonis adalah keluarga yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Hanya kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita harmonis. Karena Tuhan mengajari kita untuk kita melakukan bagian kita. Untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Untuk kita menjadi pribadi yang mempergunakan waktu dengan baik di tengah-tengah keluarga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doakanlah keluarga kita masing-masing. Mari kita berseru di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu konsen akan keluarga kita masing-masing. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan mulai dari refnya. Bersama keluargaku. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi mereka. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari rindukan bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu
yang meneguhkan setiap kami, yang mengajari setiap kami akan apa yang menjadi fungsi di dalam setiap keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Terima kasih Tuhan buat setiap tuntunan-Mu bagi setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk semakin berubah hari demi hari menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh Engkau ubahkan menjadi indah di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi Tuhan seperti Kristus yang demikian indah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah firman-Mu berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam segenap kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta sepekan dan sambil kita akan menjalankan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan saya Justin, saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Shalom muda-mudi, bagi kalian yang rindu untuk beribadah bersama dengan anak muda lainnya, yuk bergabung di ibadah GCN Youth setiap minggu kedua dan keempat di jam 3 sore di tempat ini. Anda pasti diberkati. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat, tetap di hari Jumat pada pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 WIB secara online di YouTube GB Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Amin. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai ataupun setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberi persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GB Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk terus mempunyai iman dan pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Hingga kami mempunyai kasih kepada keluarga kami, kepada sesama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu atas keluarga kami ya Tuhan.
Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup, Engkau kudus, dan Engkau benar ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah ditaburkan ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, menuntun kami, mengubahkan kami menjadi lebih baik ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan oleh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Sweditan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, istri dan anaknya, berkati usahanya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai di mana hamba-Mu berada di dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang sempurna turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami sungguh baik. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau izinkan, Engkau percayakan untuk mengembalakan di wadah ini ya Bapa. Kami berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu yang sempurna turun atas hamba-Mu ya Bapa. Dan kiranya terang kemuliaan-Mu senantiasa terbit atas hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau balas ketulusan mereka. Engkau balas kesetiaan mereka. Engkau balas kerja keras dan waktu mereka Tuhan. Dengan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka Tuhan. Dan apapun yang baik yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga untuk berdoa untuk jemaat yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau penuhi kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik ya Bapa. Engkau sertai mereka. Engkau dampingi mereka. Di dalam pergumulan mereka. Di dalam permasalahan mereka Tuhan. Engkau dampingi. Engkau berikan jalan keluar. Atas kesulitan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya. Sehingga keluarganya boleh memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati semua yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami, Binjai dan sekitarnya, Belarang, Tandem dan Stabat ya Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas kota Binjai. Kau luputkan kota kami dari bencana, sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kiranya kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas kota Binjai ya Bapa. Hingga kota kami boleh dimenangkan ya Bapa atas jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Agar bangsa kami dan negara kami luput dari bencana ya Tuhan. Biarlah aman, tentram, damai, sejahtera di bawah naungan-Mu ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati pemerintahan kami. Kau sertai di dalam pengambilan keputusannya Tuhan Yesus. Sehingga keputusan apapun yang diambil ya Tuhan oleh pemimpin kami, itu untuk mensejahterakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk segala-galanya ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pisah satu sama yang lain. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami rindu
berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus tidak datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Sudah